Baik Bapak Ibu yang kekasih, kita lihat kepada firman Tuhan di pagi ini. Apa kabar hari ini? Kita percaya dalam perjalanan hari-hari hidup selalu Tuhan luar biasa dalam ketumpung kehidupan. Amin. Ada amin, bukan berarti tidak ada tantangan. Menjelang hari kedatangan Tuhan Yesus yang sudah semakin dekat ini, ada banyak hal yang terjadi di dalam seputaran kehidupan kita. Kita juga melihat, kita boleh mendengarkan, kita juga mendengar, melihat begitu banyak berita-berita tentang keguncangan dunia pada hari-hari yang terakhir ini. Tapi mari menjelang hari kedatangan Tuhan, kita tetap hidup di dalam takut akan Dia. Kita tetap membangun relasi kita yang intim dengan Tuhan. Sama-sama ketemu buka firman Tuhan di hari ini. Di dalam Yesaya pasal yang ke-58. Yesaya pasal yang ke-58. Ayat yang pertama sampai pada ayatnya yang ke-12. Kita baca firman Tuhan ini utuh. Dari ayat yang pertama sampai pada ayatnya yang ke-12. Beta baca ayat yang ganjil, Bapak Ibu jemaat Tuhan baca ayat yang genap, kita berbalasan sampai pada ayatnya yang terakhir. Sekali lagi beta mengundang berdiri, kita akan baca secara bersama-sama. Demikian firman Tuhan, kesalehan yang palsu dan yang sejati. Serukanlah kuat-kuat, janganlah tahan-tahan, nyaringkanlah suaramu bagaikan sangkakala, beritahukanlah kepada umatku pelanggaran mereka, dan kepada kaum keturunan Yakub dosa mereka. Mengapa kami berpuasa dan engkau tidak memperhatikan juga? Mengapa kami merendahkan diri dan engkau tidak mengindahkan juga? Sesungguhnya pada hari puasamu engkau masih tetap mengurus urusanmu dan kamu mendesak-desak semua buruhmu. Sungguh-sungguh inikah puasa yang kau kehendaki dan mengadakan hari merendahkan diri, jika engkau menundukkan kepala seperti gelaga dan membentangkan kain karung dan abu sebagai lapik tidur. Sungguh-sungguh itukah yang kusebutkan berpuasa, mengadakan hari yang berkenan pada Tuhan. Supaya engkau memecah-mecahkan rotimu bagi orang yang lapar dan membawa ke rumahmu orang yang miskin yang tak punya rumah. Dan apabila engkau melihat orang telanjang, supaya engkau memberi dia pakaian dan tidak menyembunyikan diri terhadap saudaramu sendiri. Pada waktu itulah engkau akan memanggil dan Tuhan akan menjawab. Engkau akan berteriak minta tolong dan Ia akan berkata, ini aku. Apabila engkau tidak lagi mengenakan kuk pada sesamamu dan tidak lagi menunjuk-nunjuk orang dengan jari dan memfitnah. Tuhan akan menuntun engkau senantiasa dan akan memuaskan hatimu di tanah yang kering dan akan memperbaharui kekuatanmu.
Engkau akan seperti taman yang diairi dengan baik dan seperti mata air yang tidak pernah mengecewakan. Amin. Dipersilakan duduk kembali. Ketika kita memperhatikan firman Tuhan ini, dari judulnya saja kita sudah tahu di sini menerangkan tentang kesalehan yang palsu dan yang sejati. Makanya seringkali dari tempat ini kita bilang bahwa seringkali kita tertipu dengan casing. Casing itu balutan daripada HP itu. Kita bisa, dalamnya mesinnya tetap, kita sering bisa menggantikan casingnya dengan yang lebih baik, lebih bagus. Nah dari situ kita perhatikan firman Tuhan tentang kesalehan yang palsu dan yang sejati. Tetapi satu hal di ayat 12 dan ayat 11 dan ayat yang ke-12, Tuhan mau kita senantiasa hidup di dalam tuntunannya. Dia akan menuntun kita, Dia akan menolong kita supaya hidup kita dipakai menjadi saluran berkat bagi kemuliaan nama Tuhan. Tuhan mau kita dibimbing, Tuhan mau kita diberkati untuk memulihkan. Tuhan mau pakai kehidupan kita. Di sini dikatakan serukanlah kuat-kuat, janganlah tahan-tahan, nyaringkanlah suaramu bagaikan sangkakala. Beritahukanlah kepada umatku pelanggaran mereka dan kepada kaum keturunan Yakub dosa mereka. Gereja di akhir-akhir zaman ini mereka akan mencari membawa semua hal yang nyaman yang didengarkan oleh telinga. Tetapi Tuhan mau setiap umat Tuhan tidak hanya kelihatan religius, tetapi punya hubungan yang intim dengan Tuhan. Punya hubungan yang kuat dengan Tuhan. Punya iman percaya, hidup yang terhubung selalu dengan Tuhan. Tuhan menegur umatnya yang beribadah secara lahiriah saja, tetapi mengabaikan keadilan, mengabaikan kasih. Tuhan menjanjikan berkat bagi mereka yang sungguh-sungguh mengasihi sesama dan setia kepadanya. Firman Tuhan bilang, umat ini memuliakan Tuhan dengan bibir mulutnya, tetapi hatinya menjauh daripada Tuhan. Kita harus benar-benar meninggalkan kehidupan kita yang lama. Kita harus melepaskan dosa itu dari kehidupan kita. Tuhan berjanji akan menuntun engkau senantiasa. Jaminan penyertaan tanpa henti. Kalau kita meninggalkan semua kehidupan kita yang lama, kita membangun kehidupan kita sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Jadi ketika kita melihat banyak hal tentang kesalehan yang palsu ini, semua hal-hal yang lahiriah kita jalani. Kita bisa kelihatan kudus di dalam persekutuan-persekutuan, dalam pertemuan-pertemuan ibadah. Kita kelihatannya religius, tetapi waktu prakteknya dalam kehidupan sehari-hari, sungguh kita jauh daripada apa yang Tuhan inginkan. Padahal Tuhan menginginkan bahwa Dia akan menuntun engkau senantiasa. Dia akan memuaskan hatimu di tanah yang kering dan akan memperbaharui kekuatanmu. Engkau akan seperti taman yang diairi dengan baik dan seperti mata air yang tidak pernah mengecewakan. Engkau akan membangun reruntuhan yang sudah berabad-abad dan akan memperbaiki dasar yang diletakkan oleh banyak keturunan. Engkau akan disebut yang memperbaiki tembok yang tembus, yang membetulkan jalan supaya engkau itu dapat dihuni. Jadi ketumpung kehidupan harus menjadi berkat. Harus menjadi saluran berkat. Jadi Yesaya menuliskan kitab ini
untuk menegur umat yang rajin beribadah secara lahiriah, tetapi tidak hidup dalam kasih dan keadilan. Tuhan menegaskan bahwa berkat-Nya akan mengalir kepada orang yang benar-benar mau berjalan dalam jalan-Nya. Ada janji firman Tuhan yang tadi kita baca di ayat 11 dan 12. Di dalam tuntunan, Dia akan menuntun. Dia akan memberikan kekuatan. Dia akan memberikan kepuasan dan panggilan untuk memulihkan yang rusak. Tidak ada yang bisa memulihkan kehidupan kita secara utuh, secara sempurna, hanya di dalam Yesus Kristus Tuhan. Tidak ada pertolongan lain, hanya di dalam Yesus Kristus Tuhan. Sebab firman Tuhan katakan di dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Janji ini menemukan penggenapan penuh dalam perjanjian baru melalui Yesus Kristus dan pekerjaan Roh Kudus. Dia akan menuntun engkau senantiasa. Di dalam perjanjian baru kita memperhatikan firman Tuhan. Di dalam Yohanes 16 ayat 13. Roh Kudus memimpin ke dalam seluruh kebenaran. Tuntunan Tuhan di perjanjian lama itu berbentuk langsung. Kita berhadapan muka, Tuhan tuntun dalam penyertaannya. Di perjanjian baru diwujudkan melalui Roh Kudus yang tinggal di dalam setiap orang percaya. Dia akan menuntun kita. Beta sangat percaya bahwa ketika kita senantiasa haus dan lapar akan Tuhan, lewat firman-Nya, lewat doa, hubungan kita yang senantiasa intens dengan Tuhan, setiap kita Tuhan pasti tuntun. Caranya seperti apa? Tuhan pasti menuntun. Dalam segala aspek kehidupan, dalam setiap keputusan-keputusan, baik itu keputusan yang besar maupun keputusan yang kecil yang mungkin kelihatan sederhana. Sepanjang kita ada dengan Tuhan, Dia akan terus menuntun perjalanan hidup kita. Yang mungkin sulit, yang mungkin juga kadang-kadang tidak sesuai dengan rencana dan planning kita. Tapi kalau kita membangun hubungan dengan Dia dan mempersilahkan Roh Kudus menuntun perjalanan hidup kita, Dia akan mengarahkan langkah kita. Kadang-kadang kelihatannya mustahil, tetapi ketika Dia mengarahkan, bagi Dia tidak ada yang mustahil. Amin. Bapak Ibu yang kekasih, ada satu hal yang kita mau katakan dalam tuntunan Tuhan dalam segala hal. Jadi bukan hal yang besar, yang spektakuler saja, tapi dalam kehidupan kita sehari-hari. Biarkan Tuhan menuntun langkah kehidupan kita dengan caranya. Contoh, waktu kita membangun gedung ini, almarhum meninggal, kau sentau taruh akan gambar di mana, antu taruh di mana, kau tuh cari, saya ketemu. Sekarang kau lihat ini gedung begitu besar. Seperti apa ini nanti plafonnya, seperti apa ini nanti bagaimana. Kau bawa di dalam doa. Mungkin bagi orang yang bekerja, mereka tahu, tukang mereka pasti tahu ini bisa seperti ini, seperti ini. Jadi waktu ini semua sudah terpasang, apa yang kurang? Apa yang bisa ornamen-ornamen, apa yang harus kita taruh, seperti apa nanti Tuhan menuntun kita bawa di dalam doa karena kita tidak memiliki gambar. Jadi tukangnya tanya, ibu gambarnya mana? Sampai selesai. Kata lain baku ngalai. Kata ini cari, tapi saya ketemu. Oke, kata mulai, Tuhan tolong, Tuhan tuntun. Seperti ini, seperti ini. Tuhan akan menuntun. Bagi kita mungkin mustahil, tapi cara Tuhan ajaib bagi setiap orang yang percaya kepadanya, bagi setiap orang yang menaruh harapan kepadanya, bagi setiap orang yang mau Tuhan menuntun dia. Akan terjadi secara ajaib. Dan masing-masing kita dari tempat ini kita mau katakan, Tuhan berbicara senantiasa bagi kita semua.
Kita perlu Tuhan dalam firman-Nya. Dia akan menuntun perjalanan hari-hari hidup kita. Bahkan di dalam keseharian kita sekalipun, yang sederhana sekalipun, Dia akan selalu menuntun kita. Karena hidup kita mau senantiasa berkenan dan memuliakan Dia. Bukan saja di gereja kita tepuk tangan, kita menangis, kita melompat, kita bersorak. Bukan saja kita sebagai pelayan di tempat ini dan punya jabatan-jabatan tertentu di gereja. Tidak. Tetapi di sepanjang hari-hari hidupmu, engkau adalah milik Tuhan. Engkau adalah anak-anaknya, engkau adalah kekasihnya. Yang hidupnya harus senantiasa memuliakan Dia di sepanjang hari-hari hidup. Kita harus belajar peka pada pimpinan Roh Kudus setiap hari. Bukan hanya saat krisis. Kita datang pada Tuhan tuh nanti pas kita setengah mati. Ada banyak hal yang kita hadapi. Ada goncangan-goncangan hidup yang kita alami. Baru kita datang kepada Engkau. Baru kita berdoa. Baru kita puasa. Tapi mari firman Tuhan bilang, memang setiap hari mereka mencari aku. Aku suka untuk mengenal, mereka suka dan suka mengenal segala jalanku. Seperti bangsa yang melakukan yang benar dan yang tidak meninggalkan hukum Allahnya. Mereka menanyakan aku tentang hukum-hukum yang benar. Mereka suka mendekat menghadap Allah, tanyanya, mengapa kami berpuasa dan engkau tidak memperhatikan juga? Mengapa kami merendahkan diri dan engkau tidak mengindahkannya juga? Sesungguhnya pada hari puasamu engkau masih tetap mengurus urusanmu. Artinya seringkali kita tetap bersandar pada pengertian kita sendiri. Sebab itu firman Tuhan bilang jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Kata mau ikut apa yang kata mau, tapi bukan Tuhan pun mau. Dia akan menuntun kita setiap waktu dengan caranya yang ajaib. Ada proses-proses hidup. Kalau itu ada dalam tuntunan Tuhan, percayalah semuanya mendatangkan kebaikan bagi semua orang yang mengasihi Dia. Amin. Dalam berbagai liku-liku hidup ini. Sesungguhnya kamu berpuasa sambil berbantah dan berkelahi. Serta memukul dengan tinju dengan tidak semena-mena. Mangkali saya pukul yang tinju. Tapi seringkali ketumpung kata-kata memukul setiap kita. Jadi kelihatan rohani. Tetapi firman Tuhan bilang sesungguhnya kamu berpuasa sambil berpantah dan berkelahi. Serta memukul dengan tinju dengan tidak semena-mena. Dengan caramu berpuasa seperti sekarang ini suaramu tidak akan didengar di tempat tinggi. Makanya firman Tuhan bilang. Kalau kau mau datang berdoa for Tuhan, tinggalkan segala, selesaikan segala sesuatu, datang kepada Tuhan. Manusia melihat yang di muka, yang kelihatan secara mata jasmani. Tapi Allah mengenal setiap hati yang datang kepada Dia. Amin. Sungguh-sungguh inikah berpuasa yang kuhendaki dan mengadakan hari merendahkan diri. Jika engkau mendundukkan kepala dengan gelaga dan membentangkan kain karung dan abu sebagai lapik tidur. Sungguh itukah yang kau sebutkan berpuasa, mengadakan hari yang berkenan kepada Tuhan. Tuhan mau kau meninggalkan kau pun segala hal. Tuhan mau kau mempersembahkan hidup kita sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Yang kudus, yang hidup. Kita hidup ketika kita berproses dalam perjalanan hari-hari gumulan. Kita hidup ketika kita ada dan ditempatkan di mana saja. Kita hidup untuk menjadi saluran berkat untuk kemuliaan nama Tuhan. Kita menjadi alatnya, kita menjadi mitranya Allah. Kita hidup. Ada sesuatu yang kita kerjakan. Tetapi bukan keinginan kita.
Tetapi Tuhan mau sesuatu yang dari Tuhan yang kita kerjakan, yaitu amanat agung Tuhan Yesus. Kita harus terus menceritakan lewat kehidupan kita tentang Kristus yang menyelamatkan, tentang Kristus yang sebagai penyedia, tentang Kristus yang selalu menuntun, tentang Kristus yang selalu menolong, tentang Kristus yang menyiapkan masa depan bagi saudara dan saya, tentang Kristus dalam rancangan damai sejahtera itu. Tuhan memberi kepuasan di masa yang kering. Yesus adalah air hidup yang memuaskan kita selamanya. Firman Tuhan bilang apa? Akulah air hidup. Yesuslah air hidup. Yesuslah air kehidupan. Barang siapa datang minum kepada dia, dia tidak akan haus lagi. Artinya sekalipun ada banyak gumulan yang kita hadapi, tapi kita tidak akan tergoncangkan. Kita akan tetap kuat di dalam badai itu. Kita tidak akan merasa kering, kita tidak akan merasa ditinggalkan karena kita percaya tuntunan Tuhan dan penyertaan Tuhan. Kita tidak akan merasa lemah karena Dia sumber kekuatan. Tanah kering melambangkan hati yang gersang secara rohani. Yesus menjanjikan kepuasan yang tidak tergantung daripada keadaan. Apapun keadaan kita, Dia selalu memuaskan kehidupan kita saat kita datang kepada Dia. Saat hati terasa kering, jangan mencari pengganti yang lain. Jalan mengganti secara rohani itu kelihatan palsu. Datanglah langsung kepada Yesus. Seringkali kau keluar masuk gereja, iya kan? Dalam berbagai merek kita akan coba. Tetapi sebenarnya yang dari sini, sudah ini musik kurang bagus, kau pindah lagi. Ini khotbah kurang bagus, kau pindah lagi. Oh ini kondisi sembah, kau pindah lagi. Di mana di dunia ini ada kepuasan? Kepuasan yang sejati hanya di dalam Yesus Kristus Tuhan. Amin. Bapak Ibu yang kekasih, kita ada dan kita bersemangat di dalam memuji dan memuliakan Tuhan. Bukan karena keadaan, bukan karena musik. Bukan karena ini gereja tepuk tangan lah, kau bisa bersorak-sorai, bertempik sorak. Tetapi sepanjang waktu kita keluar daripada gedung itu, apa yang kita dapatkan? Tidak ada. Tapi kalau betul-betul kita menyadari sungguh Yesus yang hidup di dalam kita, Yesus yang menyelamatkan kita, Yesus yang menuntun kita, Yesus yang selalu ada dalam perjalanan hari-hari hidup kita. Kadang Bapak Ibu yang kekasih, tanpa satu lagu pun, waktu saudara tertunduk di hadapan Tuhan, itu menyadari Tuhan. Kalau bukan Tuhan yang menjaga, melindungi, menuntun, beta tidak akan ada sampai hari ini. Beta tidak akan kuat menghadapi keadaan hidup ini. Tuhan memperbaharui kekuatan. Di tengah tantangan hidup, kekuatan manusia terbatas. Tuhan memberi kekuatan rohani yang baru setiap hari bagi yang berharap kepadanya. Jadi setiap hari orang yang menanti-nantikan Tuhan selalu diberikan kekuatan yang baru. Jadi kalau kita selalu menantikan Tuhan, setiap hari problemnya tuh beda-beda. Dan seringkali juga tidak terduga datangnya. Tiba-tiba. Tetapi kalau kita menantikan Dia, kita mencari Dia, kita selalu ada di bawah kaki Tuhan. Kita selalu rindu, haus, lapar akan firman-Nya. Dan firman itu hidup di dalam kita, kita hidup di dalam firman-Nya. Apapun keadaan kita, mungkin kita boleh tersentak, kaget sebentar, tapi kita kembali kepada firman-Nya, merenungkan janjinya. Itu yang menjadi kekuatan dan penghiburan dalam perjalanan hari-hari hidup kita. Amin. Dalam keluarga,
Khusus untuk beta pun tua pun keluarga, suami pun keluarga. Mereka semua meninggal, adik kakak ini meninggal dalam usia yang muda. Jadi batasnya 50-an lah, 55, 53, 56. Lalu banyak prediksi yang disarankan. Harus ketemu duduk, harus ketemu pertanyakan ini dan itu. Tetapi kemarin kita mendengar kabar salah satu hamba Tuhan di tahun kemarin di 17 Agustus anaknya meninggal. Dia pernah juga membantu pelayanan di sini. Seorang guru. Nah kemarin dia belum 1 tahun. Beberapa hari 17 Agustus besok ini baru 1 tahun. Nah ibunya meninggal, mamanya meninggal. Kira-kira kau tahu prediksi apa? Kembali kepada firman Tuhan. Di Mazmur 139 dia katakan, Tuhan menulis hari-hari hidup kita dari awal sampai pada akhirnya. Amin. Yang perlu kita ingat, tidak ada kekuatan lain yang akan menguatkan, memampukan kita untuk menjalani hari-hari hidup ini. Selain kita datang kepada Dia. Selain kita datang kepada Yesus sebagai sumber pertolongan kita. Sumber kekuatan, sumber sukacita waktu kita ada di dalam berbagai-bagai persoalan. Jadi kita mau katakan, di tengah tantangan hidup kekuatan manusia terbatas. Tuhan memberi kekuatan rohani yang baru setiap hari bagi yang berharap kepadanya. Jangan andalkan kekuatan sendiri, tapi perbaharui hati kita melalui doa dan firman Tuhan setiap hari. Jadilah kehidupan apa? Yang mengalirkan berkat Tuhan. Seperti taman yang diairi. Mata air yang tidak pernah mengecewakan. Di dalam Yohanes 15 ayat 5 dia katakan apa? Tinggal di dalam Kristus akan menghasilkan buah yang banyak. Amin. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Dia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang akarnya merambat ke batang-batang air. Pada musim kering sekalipun, dia tetap berbuah. Ada amin. Artinya sekalipun tantangan yang hebat dan luar biasa, tapi mau kita terus dipakai menjadi alatnya Tuhan, terus dipakai untuk menjadi mitranya Tuhan. Seringkali kita kecewa, kita marah sama Tuhan. Kita marah kepada keadaan yang membuat kita mungkin ada di dalam situasi dan proses hidup. Bapak Ibu yang kekasih, apa yang beta alami di tahun yang kemarin, di terakhir beta punya kemo terakhir, selalu itu beta pergi ke gereja. Kalau di sana beta pergi gereja di minggu awal tuh, kita seringkali mengimani perjamuan kudus. Jadi beta ambil itu perjamuan kudus. Di tanggal 29 di akhir daripada setiap bulan berjalan itu. Sebelum beta kemo beta selalu perjamuan kudus sendiri. Di kamar bersama dengan beta suami. Di hari yang terakhir, di kemo yang ke-8. Beta tuh tiba-tiba beta lupa. Jadi beta sudah di jam 10 baru waktu obat itu masuk, obat kemo itu sudah masuk di tengah perjalanan. Langsung beta dapat ingat itu. Ya beta bilang Pak Doni begini. Ya Don, beta ini lupa. Tadi kau tuh lupa perjamuan kudus, kau tuh cuma berdoa tapi kau tuh lupa perjamuan kudus. Beta merasa kayak beta lalai begitu kan. Tetapi jam 12 siang suster masuk. Suster bagaimana ibu keadaannya, obat masuk rasa bagaimana. Anto berbincang-bincang sebentar ya beta. Lalu Anto bilang begini, ada satu pasien. Ketong selalu ketemu kalau ketong kontrol. Pasien itu dari Papua, tapi suaminya orang Ambon.
Jadi kotong sering cerita-cerita, kotong share tentang kotong pun keadaan masing-masing. Lalu dia bilang begini, Ibu Yohana itu ada di ruangan sebelah. Kebetulan pasien ini nama Yohana. Ibu Yohana itu ada di ruangan sebelah. Ibu tahu hasil labnya tuh semua di bawah di bawah 2. Jadi semua leukositnya, HB-nya semua turun. Jadi dia di opname. Langsung kayak klek di beta hati. Oh ini toh. Jadi sebentar. Jadi dia tuh opname karena dia juga tidak ke belakang, sudah beberapa hari setelah kemo dia tidak pernah ke belakang. Sudah selesai beta kemo, selesai kotong pulang. Jadi kotong kemo, kotong saya menginap, kotong kemo habis, kotong jalan pulang. Tapi sebelum pulang meninggalkan rumah sakit itu, beta bilang pada Bapak Duan, mari kotong dua pi berdoa for Oan. Jadi beta panggil dia Oan karena dia nama Yohana, beta panggil dia kotong pi berdoa per Oan di sebelah. Jadi sebelum kotong dua pulang, tapi berdoa perjamuan kudus dan dia sekali. Kotong pas sampai di rumah langsung dia telepon. Ibu, beta sudah bisa ke belakang. Beta baru selesai dari belakang. Oh puji Tuhan. Padahal ibu sudah beberapa hari beta sayang ke belakang. Makanya beta open HP. Ibu berdoa for beta ya. Besok beta akan transfusi darah 3 kantong. Karena beta HB di bawah sekali. Ya. Beta sudah kotong berdoa tadi. Percaya. Tahu-tahu paginya, beta menghubungi dia jam 10 pagi. Dia bilang, ibu kotong mau siap-siap pulang. Kok yang jadi transfusi? Ibu beta pun HB so normal. Kita menaruh harapan kita kepada Tuhan. Dia yang memberikan kesegaran kepada kita. Dia juga yang mengairi air kehidupan di dalam kehidupan kita. Di dalam musim kering sekalipun engkau akan menghasilkan buah. Artinya di dalam penderitaan kita sanggup menghiburkan yang lain. Karena Yesus sudah menghiburkan kita lebih dulu. Ada amin. Karena Yesus diam di dalam kita. Kita menjadi saluran berkat. Jadi saluran berkat itu bukan hanya hal yang berupa materi. Tetapi waktu kita mendukung dia, menuntun dia untuk mengenal pribadi yang menyelamatkan. Dokter di atas segala dokter, tabib di atas segala tabib. Memulihkan iman percayanya lewat kehidupan kita. Kita menjadi saluran berkat. Orang yang tinggal di dalam Kristus menghasilkan buah yang banyak. Di dalam Yohanes bilang, memang kamu sudah bersih, kata firman Tuhan. Tetapi proses hidup membersihkan engkau dari waktu lepas waktu. Ada amin. Ada sisi-sisi kehidupan kita yang tanpa kita sadari. Itu adalah hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Jadi kalau kita ada di dalam proses Tuhan, bersyukurlah karena Tuhan sedang memulihkan hidupmu. Karena Tuhan sedang memangkas setiap sisi kehidupanmu yang tidak benar di hadapannya. Dan firman Tuhan katakan, di dalam musim kering sekalipun engkau masih tetap berbuah. Nah, kira-kira kalau kotong sakit itu musim kering kasih? Musim kering. Tapi kalau ada Yesus di dalam kita masih terus menghasilkan buah. Amin. Firman Tuhan di dalam Mazmurnya, orang yang ditanam di bait Tuhan. Sampai masa tua pun mereka tetap gemuk dan segar. Untuk menjadi saluran berkat. Mungkin dia saya kasih apa-apa yang banyak di dalam usia-usia yang lanjut. Tetapi doa mereka selalu menopang perjalanan hari-hari hidup kita. Mungkin yang ada yang dikerjakan banyak. Tapi dia tahu waktu dia datang kepada Yesus. Yesus akan sanggup mengerjakan banyak hal bagi setiap orang yang menjadi gumulan hidupnya. Jadi berdoa, dia mungkin terbatas di dalam segala hal. Tetapi dia topang di dalam doa, Tuhan menjadi sumber berkat selalu ada dalam dia. Memberikan kekuatan. Jadi kalau kita tinggal di dalam Kristus, menghasilkan buah yang banyak. Taman yang subur menjadi tempat orang lain menikmati keindahan dan kesegaran. Hidup orang percaya yang berbuah menjadi berkat nyata bagi orang di sekitar kita. Berikutnya kita dipanggil untuk memulihkan.
membangun reruntuhan. Jadi kita pulihkan kehidupan kita tinggalkan kehidupan kita yang lama, kita perhatikan firman Allah di saat ini. Jadi firman Tuhan bukan juga datang bagi saudara dan saya sebagai jemaat Tuhan, tetapi juga bagi pemerintah ini. Kita melihat kehidupan kita di hadapannya. Seperti inikah hidup kita? Tinggalkan. Kita dipanggil untuk menjadi berkat Tuhan. Jadi ketika kita tinggalkan semua itu, Tuhan sanggup memulihkan saudara dan saya. Membangun reruntuhan, memperbaiki tembok yang tembus, membetulkan jalan. Kita menjadi mitra Allah. Di dalam 2 Korintus 5 ayat 18. Pelayanan pendamaian yang memulihkan hubungan manusia dengan Tuhan. Kita menjadi berkat. Memperbaiki yang rusak. Kalau kau perhatikan firman Tuhan, dari ayat pertama sampai pada ayatnya yang kelima itu, kau perhatikan firman Tuhan, apakah kau pun kehidupan ada di dalamnya. Bukan berpuasa yang kau kehendaki. Ayat 6 dia bilang bukan berpuasa yang kau kehendaki ialah supaya engkau membuka belenggu-belenggu kelaliman dan melepaskan tali-tali kuk supaya engkau memerdekakan orang yang teraniaya dan mematahkan setiap kuk. Supaya engkau memecah-mecahkan rotimu bagi orang yang lapar dan membawa ke rumahmu orang yang miskin yang tak punya rumah. Dan tidak menyembunyikan diri terhadap saudaramu sendiri. Terhadap saudaramu sendiri. Jadi jangan kau sembunyi. Kau tetap jadi berkat. Mulai dari mana? Mulai dari diri sendiri. Mulai dari mana? Lingkungan keluarga kita, papa, mama, anak-anak semua. Mulai dari mana? Hubungan kita adik kakak, saudara bersaudara. Mulai dari mana? Lingkungan yang lebih besar lagi. Lah dari saudara saja kau sembunyi, apalagi kau mau jadi berkat pada orang lain, saya bisa. Dan apabila engkau melihat orang yang telanjang supaya engkau memberi dia pakaian dan tidak menyembunyikan diri terhadap saudaramu sendiri. Ini terjadi di sekitar kita. Kadang-kadang ketong bosan. Waktu tolong tuh ketong bosan 1 kali, 2 kali, 3 kali. Tapi kerja sana. Tapi kalau ketong renungkan firman Tuhan, ya ini mungkin maksud Tuhan juga untuk ketong pun kehidupan. Waktu dia berjalan menuju ke rumah kita, dia berjalan menuju kepada kita percaya bukan karena kebetulan, semua ada dalam rencana dan tuntunannya. Katong semua dipanggil menjadi pembawa damai, bukan perusak hubungan. Engkau akan membangun reruntuhan yang sudah berabad-abad dan akan memperbaiki dasar yang diletakkan oleh banyak keturunan. Engkau akan disebutkan yang memperbaiki tembok yang tembus, yang membetulkan jalan supaya engkau tidak dapat, supaya tempat itu dapat dihuni. Jadi kotong dipulihkan. Jadi pemulihan terbesar dalam kotong pun kehidupan adalah membawa orang berdamai dengan Tuhan melalui Injil. Membawa orang kepada Tuhan melalui Injil lewat ketumpuk kehidupan sehari-hari. Membawa damai, sukacita. Tetapi Tuhan akan membimbing, Tuhan akan menuntun, Tuhan akan memberikan kekuatan dan seterusnya. Berlaku bagi mereka yang mau hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Peduli pada sesama dan mau dipakai sebagai alatnya Tuhan. Tuhan mau menuntun kita setiap hari, kata firman Tuhan. Dia mau memuaskan hati kita, dia mau memperbaharui kekuatan kita. Dia mau kita dijadikan berkat bagi orang lain. Memakai kita untuk memulihkan yang rusak. Jangan hanya menjadi penerima berkat,
Tapi jadilah saluran berkat dan alat pemulihan Tuhan di dunia yang haus akan kebenaran. Di dunia yang haus akan kasih Tuhan. Di hari-hari yang terakhir, kasih itu sudah mulai berkurang. Tapi mari jadikan hidup Bapak Ibu kekasih Tuhan menjadi saluran berkat dari waktu lepas waktu. Ketika kita melihat firman Tuhan ini, jangan kita kelihatan religius, tapi kita tidak punya relasi dengan Tuhan. Tapi mari jadikan hidupmu jadi berkat. Sumber saluran berkat hanya di dalam Kristus. Dia akan berhenti ketika kita tidak menjadi berkat karena kita berhenti terhubung dengan sumber berkat itu. Amin. Kita akan terus menjadi saluran berkat, entah itu kecil, entah itu besar, entah itu kelihatan maupun tidak kelihatan. Kita akan terputus apabila kita terputus dengan sumber berkat itu. Tetapi kalau kita punya hubungan yang intim, terus terhubung dengan sang sumber berkat, kekuatan, kasih, sukacita dan damai itu, apapun ketumpung keadaan, ketumpung hidup bisa menjadi saluran berkat, kasih, sukacita dan damai yang daripada Dia bagi orang-orang yang ada di seputar kita. Amin.